Hai teman-teman, what is today? It is Friday. Menepati janji aku yang kemarin, hari ini aku bakal bahas apa-apa aja yang kalian bisa dan apa-apa aja yang kalian gak sama sekali boleh campurin untuk kalian masukin di humidifier ataupun diffuser kalian. Di sini ada banyak banget jenis cairan yang bakal aku bahas, jadi tonton terus sampai habis dan jangan lupa klik subscribe-nya ya. Tanpa banyak babi bu lagi, let's go to the video. Di sini aku udah punya beberapa barang yang sempat kalian tanyain ke channel aku. Di komen-komennya banyak yang nanya apakah barang-barang ini bisa dimasukin ke humidifier atau diffuser mereka. So, aku bakal bahas semuanya. Tapi sebelum itu, penting banget kalian untuk tahu fungsi dari humidifier atau diffuser ini adalah menggetarkan atau membuat getaran. Nah, uap air yang dihasilkan ini selain kita hirup akan menempel di kulit atau melembabkan kulit bagian luar. Makanya penting banget buat kalian untuk masukin cairan yang tepat ke diffuser ataupun humidifier kalian. Cairan yang tepat itu yang seperti apa sih? Tentunya yang aman untuk dihirup ataupun terkena kulit bagian luar kita. Tapi gimana kalau misalkan kalian nggak punya essential oil? Aku bakal kasih tahu nanti apa-apa aja yang aman buat kalian masukin ke humidifier atau diffuser kalian. Tapi aku bakal mulai dari yang nggak aman dulu dan yang paling kalian nggak boleh masukin ke humidifier ataupun diffuser kalian. Yang pertama adalah cairan antiseptik dan cairan desinfektan. Jadi teman-teman, aku lihat ada seorang influencer yang menyarankan kalian untuk memakai cairan desinfektan atau cairan berupa hand sanitizer ini ke dalam humidifier atau diffuser dengan tujuan untuk membunuh kuman-kuman yang ada di udara gitu. Nah teman-teman, kalau misalkan kalian pernah melihat tips seperti ini, tolong jangan langsung percaya tapi cari dulu kebenarannya. Di sana sih dia makanya sejenis cairan Dettol gitu. Itu tidaklah aman untuk dimasukkan sebagai cairan pelarut di dalam humidifier ataupun diffuser. Karena cairan-cairan ini tuh mengandung alkohol dengan intensitas yang tinggi. Dan juga fungsi dari cairan-cairan ini tuh untuk membunuh kuman dari luar. Jadi aman untuk dipakai di bagian luar manusia, yaitu kulit, tapi enggak untuk dihirup. Nah di kulit aja tuh ketika kalian pakai cairan hand sanitizer gitu misalkan dalam waktu yang lama dan sering, pasti membuat kulit kalian kering. Jadi bayangkan sesuatu yang membuat kulit kalian kering itu masuk ke dalam saluran pernapasan kalian, yang pastinya enggak bagus banget. Dan di sini aku udah sertakan link-link dimana kalian bisa membaca kenapa cairan-cairan seperti ini tuh enggak bagus untuk kalian hirup. Kalau misalkan ada dari kalian yang beberapa kali memasukkan cairan disinfektan ataupun hand sanitizer seperti itu ke humidifier ataupun diffuser kalian, tolong berhenti sekarang juga. Yang kedua adalah Molto. Beberapa dari kalian juga nanya sama aku tentang pemakaian pewangi kayak Molto. Teman-teman, ini juga bahaya banget kalau misalkan kalian campurkan dan masukkan ke dalam humidifier ataupun diffuser kalian. Seperti yang aku bilang tadi, pemakaian bahan-bahan seperti ini tuh mungkin aman jika kita pakai di luar atau terkena kulit manusia, itu masih aman. Tapi kalau misalkan bahan-bahan seperti ini kita hirup, itu sangat tidak baik, teman-teman. Selanjutnya adalah pewangi atau parfum. Beberapa ada juga yang nanya gimana kalau misalkan kita memasukkan wangi-wangian kita atau parfum kita ke dalam humidifier atau diffuser. Lagian parfum-parfum ini kan juga aman kalau misalkan kita hirup. Nah, untuk yang ini aku udah baca dari beberapa sumber bahwa perbedaan dari essential oil dan parfum-parfum seperti ini adalah essential oil itu kandungannya dibuat dari tanaman dan makhluk hidup. Jadi kalau misalkan itu kita hirup dan masuk ke dalam tubuh kita dalam jangka waktu yang panjang, itu sifatnya baik bagi tubuh. Berbeda dengan parfum-parfum seperti ini yang bahan campurannya adalah sintetis, jika dihirup dalam waktu yang lama, efeknya tidak terlalu baik bagi tubuh. Apalagi campuran parfum-parfum macam ini
biasanya menggunakan alkohol. Kadarnya pun bisa sampai 40%. Yang lagi-lagi tidak baik kalau misalkan kita hirup. Terus apa dong Nov yang bisa kita pakai ganti kalau misalkan kita nggak punya essential oil? Sekarang aku bakal bahas ya. Yang pertama aku bakal bahas essential oil dulu. Nah, essential oil ini adalah minyak murni hasil dari pengolahan yang aman, yang kalau misalkan kalian hirup itu bakal aman bagi tubuh bagian dalam, bahkan beberapa bisa menyembuhkan penyakit ringan seperti asma, flu, ataupun batuk. Nah, seperti di video aku yang ngebahas tentang essential oil sebelumnya, memang ada beberapa bahan essential oil yang bersifat sebagai antiseptik alami. Walaupun nggak bisa membunuh kuman atau bakteri secara menyeluruh atau 100%, kalau misalkan kalian hirup dalam jangka waktu yang panjang, itu diharapkan bisa membersihkan saluran pernapasan kalian daripada tidak memakai essential oil ini di dalam diffuser atau humidifier kalian sama sekali. Nah, takaran yang aku pakai sendiri adalah sekitaran 10 tetes per 200 ml air yang kalian masukkan ke diffuser ataupun humidifier kalian. Jadi kalau misalkan kalian masukkan lebih sedikit air, misalkan 100 ml, cukup pakai 5 tetes aja. Itu harumnya atau wanginya harusnya sudah memenuhi ruangan tempat kalian berdiam diri. Seperti janji aku tadi, apa sih yang bisa kalian pakai untuk pengganti essential oil ini? Aku punya 2 bahan lain di sini. Ini aku beli di Ace Hardware kayaknya kalau nggak salah. Jadi namanya Breathe, wanginya jasmine di sini. Di sini dia juga sudah dapat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Cuman sayangnya wangi dari produk ini tuh nggak halus banget, jadi lumayan menyengat. Tapi kalau misalkan kalian mau beli ini, kalian bisa campurkan dengan sedikit virgin coconut oil, itu wanginya akan lebih halus gitu. Terus baru kalian masukkan ke sini, dan masukannya pun jangan banyak-banyak sih saran aku. Ini aku lupa beli berapa, tapi nanti kalau misalkan aku dapat berapa aku belinya, aku bakal taruh di deskripsi di bawah atau aku bakal taruh di sini. Jadi ini sendiri nggak punya efek-efek menyehatkan atau menyembuhkan atau yang seperti itu. Cuman untuk pengharum ruangan aja. Nah, selanjutnya yang punya efek baik bagi tubuh atau yang bisa melegakan pernapasan itu adalah minyak-minyak seperti ini. Jadi misalkan kalau kalian punya minyak kayu putih dan minyak-minyak serupa yang aman untuk dikonsumsi dan terbuat dari 100% natural, tumbuhan atau tanaman alami, kalian juga bisa masukkan ke dalam diffuser ataupun humidifier kalian. Kayak minyak kayu putih ataupun minyak yang aku pakai ini. Karena dia kandungannya bener-bener adas murni. Cuman untuk aku pribadi, itu aku nggak terlalu suka sama wanginya. Jadi wanginya menurut aku itu wangi minyak kayu putih aja gitu. Jadi minyak kayu putihnya kayak ke seluruh ruangan wanginya. Aku nggak terlalu suka. Tapi kalau misalkan kalian punya minyak-minyak oles lain yang terbuat murni dari tumbuhan dan bisa menyegarkan kalian bisa pakai untuk sebagai cairan pengganti essential oil, dan kalian bisa masukkan ke diffuser ataupun humidifier kalian. Untuk banyak sedikitnya, kalian bisa mulai dari 3 tetes per 200 ml dulu. Kalian amati baunya. Kalau misalkan kalian memang suka baunya dan bisa membantu melegakan pernapasan kalian bisa tambah sampai dengan seperti aku bilang tadi 10 tetes per 200 ml-nya. Aku saranin kalau misalkan kalian mau coba minyak-minyak alami seperti ini, itu kalian coba sedikit dulu karena beberapa orang mungkin nggak suka sama wanginya walaupun ini aman untuk dihirup. Oh iya, hampir lupa, untuk airnya sendiri itu aku pakai air biasa aja, means air keran juga boleh. Kalau misalkan aku ada air minum sisa aku masukin ke sini juga, itu keduanya nggak apa-apa. Terus beberapa juga ada yang nanya sama aku, bagaimana dengan uap yang dihasilkan ini? Uap yang dihasilkan di sini adalah uap yang berasal dari getaran, jadi uapnya nggak panas ya teman-teman. Jadi uapnya aman kalau misalkan keluar dari sini dan nyentuh kulit kalian. Jadi kalau misalkan kalian mau taruh di atas tempat tidur kalian juga itu aman banget. So semoga video ini membantu kalian. Pastiin kalian udah tinggalin like-nya. Kalian bisa tinggalin di kolom komentar aku di bawah apa-apa aja yang kalian mau aku bahas untuk di next videonya. Makasih banyak udah nonton, tetap sehat, tetap semangat, tetap positive thinking, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Aku Novi, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!